Shalom, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan membahas materi tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Yang pertama ialah pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Portugis menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Misionaris datang ke Nusantara untuk mewartakan Yesus Kristus. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Kekalahan Malaka membuat bangsa Portugis datang ke Nusantara. Dari Malaka, mereka mulai menjelajah wilayah timur untuk mencari sumber-sumber rempah. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis adalah Maluku. Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Yang kedua adalah Timor dan Flores. Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan. Hingga saat ini Flores dan Timor tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia. Yang terakhir adalah Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran Katolik di Nusa Tenggara. Tokoh misionaris Portugis yang paling berpengaruh ialah Santo Franciscus Xaverus pada 1506 sampai 1552. Dari Ordo Yesuit adalah misionaris paling terkenal yang datang ke Maluku pada 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate, dan sekitarnya. Kondisi sosial dan politik dengan memperhatikan penyebaran dan memperhatikan situasi yang ada di sekitarnya, misalnya berkatekese, berkhotbah, dan faktor yang mempermudah penyebaran Katolik dengan adanya dukungan dari Portugis. Karena Portugis adalah kerajaan Katolik, mereka memberikan perlindungan kepada misionaris. Dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara yaitu pendirian gereja pertama di Indonesia, terciptanya buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan ke Protestan. Yang kedua adalah pengaruh Spanyol. Spanyol memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonialisasi, terutama setelah 1494 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan di Nusantara. Dampak di wilayah ini ialah pada abad ke-16 di Maluku Utara, terutama Tidore, dan tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Keberhasilan misi Katolik Spanyol lebih terlihat di Filipina. Sekian resume dari materi pertemuan ketiga ini. Shalom, salam kasih dan sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.